Yang pertama adalah Brotoseno. Brotoseno adalah anggota polisi yang kala itu menjadi penyidik KPK. 11 November 2016, Brotoseno ditangkap Bareskrim Polri karena diduga menerima uang dari pengacara kasus korupsi. Kasus itu pun disidangkan. Saat itu, Brotoseno didakwa menerima suap 1,9 miliar rupiah dan dipidana 5 tahun lamanya. Sejak 18 November 2016 sampai akhirnya bebas bersyarat pada Februari 2020, Brotoseno rupanya masih berstatus sebagai polisi aktif. Hingga akhirnya vonis etik dijatuhkan dan Brotoseno resmi dipecat dengan tidak hormat. Nama kedua, Teddy Minahasa. Ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa ada di deretan kedua polisi berperkara. Tak sampai 1 minggu setelah dilantik menjadi Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa malah terjerat kasus narkoba. Polda Metro Jaya mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 3,3 kg. Bersama Irjen Teddy Minahasa, polisi pun menangkap ada setidaknya 4 aparat kepolisian. Diduga Teddy Minahasa menjual barang bukti narkoba sitaan dalam perkara yang dipegangnya. Yang ketiga, Ismail Bolong. Mantan anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong juga menambah deretan soal polisi kontroversi. Ismail Bolong yang pensiun dini dari kepolisian adalah pelaku aktivitas tambang ilegal. Namun, secara mengejutkan, ia mengaku menyetorkan uang sampai 6 miliar rupiah pada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Sejauh ini, statement Ismail Bolong masih mengundang teka-teki karena Mabes Polri sendiri bungkam dan enggan buka suara soal keterlibatan ini. Terbaru, Ismail Bolong pun ditetapkan menjadi tersangka atas kasus izin tambang ilegal. Keempat, Aibda Ahsan. Di tengah kepercayaan publik kian turun drastis pada kepolisian, secara mengejutkan pula, anggota Satbinmas Polres Tanah Toraja mengaku banyak mafia di tubuh Mabes Polri. Ia pun meminta pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk membereskan mafia tersebut. Dari pendalaman, diduga aksi yang dilakukan Aibda Ahsan karena kecewa dimutasi dari jabatannya. Aibda Ahsan pun telah meminta maaf. Ia mengatakan statementnya disampaikan tanpa bukti dan hanya omong kosong belaka. Yang terakhir, sudah pasti ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Jabatan mentereng bintang 2 adalah otak di balik kematian sang ajudan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Tubuh Polri dibuat remuk oleh Verdi Sambo karena membuat skenario kematian seolah tembak-menembak. Tak hanya itu, sederet polisi berjabatan tinggi juga ikut membantunya dan kini dipecat dari jabatan. Kebanyakan adalah anggota Propam Polri yang selama ini bahkan dijuluki sebagai polisinya para polisi.